Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat load balance new PCC. Ini adalah Orbit Pro H2, di atasnya Orbit Pro H1. Jadi kita juga sudah melakukan perubahan IP address di Orbit Pro H1 ini. Cara melakukan perubahan IP address, yang kita sudah lakukan perubahan IP addressnya. Kita masukkan passwordnya. Untuk pertama reset, masuk dengan password admin. Jadi syaratnya modem harus di reset. Setelah di menu web UI dari ini Orbit Pro H1, kita masuk ke menu lanjutan, kemudian di menu router, dan di sinilah perubahan IP addressnya. Di sini titik 192.168.10.1. Kemudian setelah tersetting, jangan lupa klik simpan. Oke, di situ cara merubah IP address dari Orbit Pro H1 maupun Orbit Pro H2. Oke, setelah perubahan IP address salah satunya agar tidak sama, ada juga IP address yang sama di settingan load balance yang sebelumnya. Di Ether 2 Orbit Pro H1 masuk lewat Ether 2 MikroTik RBS 9312ND. Kemudian di Orbit Pro H2 masuk ke Ether 1. Jadi IP addressnya default atau DHCP mengikuti IP address yang ada ini. Kemudian di Ether 3 dan WLAN ini IP address yang sama, kita bridge 10.10.10.1. LAN dari Ether 3 masuk ke laptop ataupun WLAN 1 dari MikroTik, karena MikroTik ini support wireless, langsung ke handphone atau bisa juga ke laptop. Oke, itulah topologinya dengan IP addressnya, dan kita akan lakukan settingan load balance. Oke, simak terus. Sahabat, kita akan lakukan settingan load balance yang bisa meningkatkan performa dan juga keamanan lebih terjamin. Dan kita akan lakukan load balance PCC lewat handphone ini dengan Orbit Pro H2 dan Orbit Pro H1. Oke, kita sudah terhubung dengan kedai. Kedai ini adalah nama access point dari Archer Tapling C54 yang sudah terhubung dengan Ether 3 di MikroTik RBS 9312ND. Oke, bagi sahabat yang melakukan instalasi MikroTik ini bisa download di Play Store free. Kita buka aplikasi MikroTik, kemudian jika kita belum login dengan IP addressnya, maka kita klik Discover ini, dan di sini ada IP 000 MikroTik RBS 9312ND. Kita klik username admin dan password kosong, kita connect, dan mudah-mudahan bisa terkonek. Langkah pertama, kita akan ke 3 pagar di atas ini, sisi kanan dari handphone atau sisi kiri dari penonton, dan kita klik interface. Di sini kita klik interface, dan di Ether 1 ini oke, kita klik membuka seperti ini. Kemudian kita klik edit, dan di sini kita bisa daftar Pro H2. Oke, apply. Nah, Ether 1 Pro H2, Ether 2 ini Pro H1. Kita klik edit lagi, kemudian beri garis datar dan Pro H1. Oke, kita klik apply dengan centang di bawahnya. Ether 3 dan WLAN 1 kita akan bridge. Jadi langkah kedua, kita akan ke menu bridge. Kemudian kita klik bridge, kemudian kita klik tambah. Kita buat bridge 1 saja, apply. Sahabat, kemudian di menu lanjutan setelah kita buat bridge, kita kembali di menu bridge. Setelah membuat bridge, kita belum menginput port, kita aktifkan wirelessnya. Wi-Fi interface, kemudian WLAN-nya ini kita klik di logo tools ini dan klik enable. Pastikan sudah ready seperti ini. Kemudian kita klik di menu wireless, mode station ini kita rubah menjadi mode AP bridge. Oke, di mode AP bridge. Oke, kemudian geser untuk kembali ke wireless lagi di SSID-nya. SSID-nya misalkan kita beri nama MikroTik 931, MikroTik 931. Oke, dan apply. Oke, setelah WLAN-nya aktif, kita kembali lagi
di menu bridge untuk kita kembali ke port. Jadi kita pilih port, kita tambahkan di menu general. Interface yang pertama adalah interface WLAN 1. Kita klik OK, kemudian bridge-nya tetap bridge 1, yang ini auto saja. Oke, di STP ini kita klik OK saja. Kemudian VLAN kita ikuti yang all saja. Oke, yang penting adalah WLAN 1 kita sudah input ke bridge. Kita klik play, dan WLAN satunya belum terkoneksi. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua ini adalah Ether 3. Ether 3 ini kita pilih Ether 3. Kemudian kita klik OK, bridge-nya bridge 1, ininya OK saja. Di STP juga yang orange ini kita harus OK. VLAN admin all OK. Jadi pastikan yang tulisan atau teks oranye ini OK semua, dan kita klik OK. Di sini sudah ada Ether 3 dan WLAN 1. Tahapan selanjutnya kita akan input sumber internetnya di IP, kemudian DHCP client. Oke, menu DHCP client kita klik tambahkan. Orange ini sumber internetnya ada pada Ether 1 Pro H2. Kita klik OK, kemudian apply saja. Kemudian kita tambahkan lagi sumber internet yang kedua di IP, kemudian DHCP client. DHCP client kita tambahkan lagi untuk Ether 2 Pro H1. Kita klik OK dan apply. Kita pastikan dengan tools yang ada di samping ini. Misalkan di Ether 1 kita klik ini dan enable. Nah, pastikan warna putih judulnya seperti ini. Dan di Ether 2 juga di Orbit Pro H1 kita klik tools dan enable. Jadi keduanya harus enable seperti ini. Oke. Kemudian kita back, dan selanjutnya kita masih di IP, kemudian address. IP address dari sumber internet pertama dan kedua sudah terbaca. 192.168.10.122/24. Ini adalah Orbit Pro H1. Yang 192.168.52/24 ini adalah Orbit Pro H2 yang ada 8-nya. Yang Pro H1 kita sudah rubah. Tinggal kita menambahkan bridge-nya, IP untuk bridge. Kita klik tambah. Di IP-nya adalah 10.10.10.1 seperti settingan pada umumnya, .1/24, dan klik OK. Kemudian interface-nya ini ada pada interface bridge yang kita sudah lakukan bridge antara Ether 3 dan WLAN 1. Oke, kita klik play, dan ketika IP address-nya sudah siap, dan tahapan selanjutnya adalah kita ke IP DNS. Kita klik setting, kemudian di sini sudah terbaca dinamis servernya 192.168.8.1 Orbit Pro H2, kemudian 192.168.10.1 Orbit Pro H1. Oke, yang paling penting adalah kita di menu Allow Remote Request ini kita klik edit, kemudian kita centang dan klik OK, apply di bawahnya. Oke, masih di IP, kemudian di firewall. Kita akan masquerade 2 sumber internet. Di tab NAT ini kita klik tambahkan di chainnya, di menu general, chainnya SOSNAT, kemudian out interface-nya ini kita akan pilih sumber internet yang pertama. Klik OK, kemudian di menu Accent, klik Accent ini dan pilih masquerade. Pastikan masquerade dan OK untuk sumber internet yang pertama. Oke, kita cek dulu sudah enable. Kemudian kita tambahkan lagi untuk sumber internet kedua. Menu general chainnya SOSNAT, out interface-nya ini pada Ether 2. Kita pilih Ether 2 Pro H1. Oke, kemudian menu accent-nya kita klik interface, pilih masquerade.
Oke, apply. Nah, kita cek keduanya ini di tools ini. Oke, sudah enable. Selanjutnya kita akan buat IP hotspot. Kita klik server. Pada bagian bawah ini ada logo kunci, ini kita klik. Kemudian klik hotspot setup. Karena pemancar WiFi di WLAN 1 dan Ether 3 kita bridge, sehingga kita pilih bridge saja. Oke, IP-nya jelas. Import order sertifikat ini no saja. Next sampai selesai. Oke, done. Sudah selesai untuk user yang pertama. Kita akan login kembali karena sudah terbentuk hotspot WiFi-nya. Kita di kedai, kemudian langsung login. Kita akan login dengan admin, user yang otomatis pertama. Oke, admin password kosong, kita klik connect. Ya, sudah sukses dan kita akan masuk MikroTik lagi. Kita masuk dengan 10.10.1 ini connect dengan Mac ya, dan kita klik connect. Nah, sudah mulai download. Ini sudah masuk lewat login. Dan kita coba performanya, apakah sudah mulai jalan atau tidak. Oke sahabat, sudah sukses untuk loading, dan tahapan berikutnya kita akan setting load balance PCC-nya. Jadi settingan dasarnya seperti itu. Untuk 2 ISP, jika sahabat hanya menggunakan untuk tanpa load balance, ini sudah jalan. Downloadnya 15,8. Oke, unggahnya atau uploadnya 8,29.